Pemirsa, penculik bocah di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta akhirnya ditangkap. Polisi juga mengamankan orang tua pelaku karena adanya dugaan keterlibatan orang tua. Ini berkata dulu, nanti saya jelaskan di sini. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku penculikan bocah perempuan berusia 3 tahun di Ulu Jami, Pesanggerahan. Pelaku berusia 18 tahun ini berhasil diamankan di kawasan Muncul, Tangerang, Banten pada Selasa sore. Dalam kasus penculikan ini, polisi turut mengamankan ibu dari pelaku. Namun, kepolisian masih mendalami keterlibatan orang tua pelaku. Hanya tadi kita amankan 2 orang, itu adalah ibunya daripada pelaku. Nanti kita dalami lagi apakah itu ibunya mengetahui atau tidak. Nanti kita lihat hasil pemeriksaan ini karena baru sekali, benar-benar baru nyampe, biarkan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa dulu. Hasilnya seperti apa motifnya, dan kenapa dia mengambil anak tersebut. Tapi yang pasti hasil sementara yang bersangkutan memang kenal dengan anak itu karena pernah tinggal di sekitar rumahnya. Sebelumnya, warga Gang Palem Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Senin kemarin digegerkan dengan menculikan bocah perempuan berusia 3 tahun. Berawal dari kecurigaan sang ibu karena anaknya tidak kunjung pulang setelah bermain, sang ibu akhirnya memutuskan mengecek salah satu CCTV yang terpasang di rumah kos di kawasan tersebut. Benar saja, anaknya dibawa orang dengan ciri remaja perempuan bertubuh gemuk. Berdasarkan rekaman ini pula memudahkan kepolisian menangkap pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara uang Rp10.000, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tega membunuh temannya. Korban dibunuh dengan senjata tajam usai menolak memberikan uang Rp10.000 kepada dirinya. David, 22 tahun, warga Kelurahan 3 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap polisi karena telah membunuh teman dekatnya, Boy, 23 tahun. Pelaku nekat membunuh lantaran korban menolak memberikan uang Rp10.000. Pelaku yang sempat dipukul korban kemudian membalas korban dengan menusukkan senjata tajam. Dimintain duit dari pelaku, yang namanya si David. Tapi korban marah, padahal dia sama-sama teman baik. Marah, mukul hidung si David, selaku pelaku dalam kasus ini. Korban tewas akibat luka di punggung dan dada. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Puluhan warga geruduk Polsek Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangan mereka meminta pembebasan seorang pemuda yang ditahan karena dilaporkan mencuri singkong 20 kg untuk kebutuhan sehari-hari. Puluhan warga desa Buluh Sari, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa pagi mendatangi Polsek Gelagah untuk meminta pembebasan seorang pemuda yang ditahan karena dilaporkan mencuri singkong sebanyak 20 kg yang terjadi 2 hari lalu. Warga meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan secara kekeluargaan bersama pihak perkebunan yang dirugikan. Warga pun mengumpulkan uang untuk menutupi kerugian pihak PT Perkebunan Kalibendo senilai singkong yang dicuri, yaitu Rp50.000. Singkong yang dicuri tersebut bukan untuk dijual, melainkan untuk dimakan dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini. Uang ini hasil dari semua masyarakat Buluh Sari yang mana prihatin atas penahanan saudara Yoga, yaitu dalam kasus penggunaan singkong. Yang mana kami selaku masyarakat Buluh Sari akan mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PT Perkebunan Kalibendo. Penahanan yang dilakukan aparat kepolisian sesuai aturan hukum yang berlaku, yakni atas laporan pihak PT Perkebunan Kalibendo yang mengalami kerugian. Jadi tadi sudah kita jelaskan duduk perkaranya bahwa kita adalah proses sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Ya, jadi seperti itu. Puluhan warga langsung membubarkan diri setelah mendapat saran dari polisi untuk segera mengajukan surat penangguhan penahanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jasad penumpang yang ditemukan tewas tanpa busana di Pelabuhan Merak diduga tewas akibat menghirup karbon monoksida.
Dua jasad saat ini masih berada di RSUD Derajat Prawira Negara Serang, Banten. Dua jasad penumpang kendaraan minibus yang ditemukan tewas di dalam kendaraannya dengan kondisi tanpa busana di Dermaga 3 Pelabuhan Merak masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Derajat Prawira Negara Serang, Banten. Menurut dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah Derajat Perwira, Budi Suhendar, kedua jenazah tersebut diduga tewas akibat keracunan karbon monoksida. Kalau luka kita yang temukan adalah pada perempuannya luka lecet, tapi itu tidak berkaitan dengan kematian. Ada dugaan keracunan daripada CO. Selanjutnya untuk memastikan sebab kematiannya ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau kegiatan otopsi. Sebelumnya, penumpang kapal Roro di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten digegerkan penemuan mayat tanpa busana di dalam kendaraannya Minggu malam. Mayat berjenis kelamin pria dan wanita tersebut ditemukan dalam kondisi tak memakai busana. Dalam penemuan mayat tersebut, saat ini pihak kepolisian Resort Cilegon masih mendalami kasus yang mengejutkan seisi penumpang kapal. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejoli di kawasan Kembangan, Jakarta yang berbuat asusila di kamar hotel tanpa menutup horden kamar menjadi tontonan warga. Pasangan bukan suami istri ini diamankan polisi untuk dimintai keterangan, namun tidak ditemukan ada unsur pidana dan langsung diperbolehkan pulang. Sepasang kekasih ini tidak menyadari jika perbuatan mereka direkam warga dari balik jendela hotel yang tembus pandang. Oleh warga, kejadian ini dilaporkan ke petugas kepolisian. Keduanya digerebek Satpol PP dan polisi saat sedang berbuat mesum. Polsek Kembangan menangkap pasangan bukan suami istri ini. Keduanya berstatus mahasiswa dan berusia 25 tahun. Keduanya sudah dimintai keterangan namun tidak ada unsur pidana terkait perbuatan mesum yang mereka lakukan. Ajak ke kantor untuk memberikan keterangan terkait yang terjadi. Ya, untuk sementara kita masih meminta keterangan yang bersangkutan. Untuk proses hukum kita belum menemukan tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap kedua orang tersebut. Setelah selesai pemeriksaan, kemarin kita persilakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada tindak pidana karena hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya berencana menikah dalam waktu dekat. Oleh polisi, pasangan muda-mudi ini dikembalikan ke keluarga mereka. Kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP serta Duku Dinas Pariwisata Jakarta Barat untuk menindak pengelola hotel. Sementara itu, kamar tempat perbuatan asusila telah disegel oleh petugas Satpol PP. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menyita beberapa barang bukti dalam dugaan penganiayaan oleh oknum perwira polisi kepada anak dan istrinya di Jakarta. Barang bukti itu nantinya dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisa. Coba, rekam. Biar aku ada beberapa malam ini. Pihak Polres Metro Jakarta Utara telah memiliki gambaran suasana kejadian di lokasi dugaan penganiayaan oleh oknum perwira polisi terhadap istri dan anaknya. Gambaran diperoleh polisi usai melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman keluarga. Polisi juga telah menerima hasil visum korban. Setelah melakukan olah TKP, kami sudah memiliki gambaran bagaimana suasana ataupun kondisi yang ada di tempat kejadian pada hari Jumat tanggal 24 sekira pukul 22.00 tersebut. Penyidik sudah mengambil beberapa gambar dan kemudian sudah membuatkan dalam berita acara olah TKP. Nantinya penyidik Polres Jakarta Utara meminta keterangan dari dokter yang menangani visum. Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti berupa ponsel. Namun polisi belum memberikan keterangan apakah ponsel rusak milik pelaku atau korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai terkait kasus Joko Chandra.
total ada 8 orang di internal kejaksaan yang dimintai keterangan. Sebanyak 8 jaksa di Kejaksaan Agung diperiksa terkait kasus Joko Chandra. Selain itu ada 1 oknum jaksa wanita yang juga diperiksa karena berfoto dengan Joko Chandra dan Anita Kolopaking yang diduga dilakukan di luar negeri. Kapuspen Kejagung Hari Setiono menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan ada pihak internal kejaksaan yang terlibat dalam kasus Joko Chandra. Ada seorang jaksa perempuan berfoto dengan seseorang yang diduga bernama Anita Kolopaking. Ditambah 1 lagi. Itu belum reda, muncul lagi foto yang beredar. Bahkan jaksa yang tadi di foto satunya berseragam, sekarang berfoto dengan seseorang yang diduga sebagai terpidana Joko Sugiarto Chandra dengan pengacaranya Anita Kolopaking. Sidang lanjutan kerajaan fiktif Sunda Empire kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 petinggi dari kerajaan fiktif tersebut untuk mendengarkan keterangan saksi. 3 terdakwa, Rangga Sasana, Nasri Bang, dan Ningrum Ningsih kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam persidangan, para saksi mengaku bahwa para terdakwa pernah menunjukkan rekening kerajaan Sunda Empire sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat kepada para saksi. Para saksi juga masih mempercayai 15 Agustus mendatang, seluruh negara di dunia akan mendaftar ulang kepada kerajaan Sunda Empire. Ratu Sunda Empire, Ningsih Ningrum, diakui oleh para saksi sebagai keturunan dari Alexander the Great. Pertama adalah memberi makan manusia sampai mati. Sampai mati ya. Sudah terjadi ya? Sudah terjadi sekarang? Belum. Belum. Oke. Apalagi masalah kasih makan manusia, Pak. Kemudian memberi fasilitas asuransi sampai mati. Oke. Selama 2 tahun sudah terjadi itu? Belum. Yang ketiga adalah memberi tempat. Artinya seorang tidak boleh sembarangan duduk di jalan-jalan. Dalam keterangannya itu mereka mengakui bahwa mereka sering datang ke pertemuan-pertemuan ya, dan memang setiap pertemuan itu dihadiri setidaknya 100-150 orang ada di TV dan lain-lain, dan memang yang disampaikan itu adalah tatanan dunia baru dan lain-lain, dan mereka setelah kita gali juga seperti tidak yakin lah gitu ya, seperti tidak yakin dan tidak merasa itu terwujud. Artinya janji-janji yang selama ini disampaikan oleh Sunda Empire itu tidak ada yang terlaksana sampai sekarang gitu ya. Dan itu bagian dari proses penuntutan kami di hadapan hakim untuk nantinya kita